Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah bertemu lagi dengan bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Biasa kita menyapanya dengan marhaban ya Ramadan. Lafaz ini sering digaungkan oleh seluruh masyarakat muslim dimanapun berada ketika Ramadan tiba. Kenapa? Karena bulan ini merupakan bulan yang penuh mulia. Maka pelafalan pun sudah dibedakan antara marhaban dengan ahlan wa sahlan. Kalau kita menggunakan diksi ahlan wa sahlan, maka yang ada di hadapan kita adalah tamu yang dianggap keluarga. Silahkan, rumah ini seperti milik Anda sendiri. Itu adalah sambutan untuk manusia kepada manusia. Tetapi lafaz marhaban menunjukkan arti bahwa kita menyambutnya itu dengan lapang dada. Berasal dari kata rohab. Dengan lapang dada, dengan bahagia, dengan gembira. Tentunya ini dilakukan juga dengan persiapan mental. Yang kedua, makna marhaban adalah kita dari tempat untuk menuju bekal kepada satu tempat yang akan dituju. Dengan cara bagaimana kita introspeksi terhadap diri sendiri agar bekal yang dibawa, kendaraan yang digunakan itu sesuai dengan yang direncanakan. Para hadirin dimanapun berada, di bulan ini tentunya tak kalah pentingnya bagaimana kita orang muslim yang akan mempersiapkan diri kita untuk melakukan berpuasa. Yang pertama adalah kesiapan fisik. Kesiapan fisik ini perlu kita perhatikan karena bagaimanapun ada kondisi-kondisi tertentu seseorang bisa dilanjutkan puasa atau diganti dengan yang lain. Yang kedua adalah yang tak kalah pentingnya adalah persiapan psikis. Persiapan psikis ini menunjukkan bahwa seseorang ini tahu tujuan untuk berpuasa. Apa sih tujuannya untuk berpuasa? Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu tujuan adalah di akhir ayat, yaitu la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di sini adalah bagaimana dia mampu bisa melaksanakan apa yang sebenarnya halal tetapi dilarang oleh Allah, dia bisa melakukannya. Apalagi dia melakukan hal-hal yang haram, tentunya tidak akan melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah setelah tahu tujuan dari apa yang akan kita capai, goalsnya itu, maka kita tahu esensi dari berpuasa. Esensi dari berpuasa tidak hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tetapi puasa ini bisa juga menjaga diri kita dari hal-hal yang secara kasat mata itu tetap kita tahan, tetapi hal-hal dengan kebaikan hati, dengan sifat yang tidak sopan, dengan memanage emosi, itu juga perlu kita lakukan. Untuk apa? Untuk supaya kita mencapai kepada goalsnya tadi, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ada 4 hal yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. 2 hal yang diridhai Allah
dan dua hal yang harus dicapai oleh orang yang berpuasa. Apa dua hal itu? Adalah bersyahadat, kemudian memohon ampunan. Dan yang dua halnya lagi adalah mengejar, mencapai supaya kita mendapatkan surga dan dijauhi dari neraka. Sehingga kita familiar di waktu akhir menuju berbuka atau waktu antara asar kemudian menuju kepada maghrib, yang biasanya sering melafalkan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kenapa orang selalu menggaungkan lafaz tersebut? Ini ada dasarnya tadi, yaitu dua hal yang diridhoi oleh Allah. Kemudian dari lafaz tersebut adalah doa untuk supaya kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Jadi itulah yang perlu dilakukan oleh orang yang berpuasa. Kemudian para sahabat semua, ketika kita tahu tentang bagaimana dari tujuan berpuasa, bagaimana dari hakikat berpuasa, bagaimana esensi dari berpuasa, apakah terus menyia-nyiakan bulan Ramadan ini? Tentunya tidak. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Saya Siti Maria Munjat dari keluarga besar PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. PAI Semat, solutif, modern, amanah, religius, dan teladan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.